Saudara dan saudari terkasih, tidak seluruhnya benar, tetapi ada benarnya bahwa kita ini, hidup kita ini ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. You are what you think. Untuk menjelaskan ini, cukup saya mengulang kisah nyata lama berkenaan dengan sekelompok murid yang dipimpin gurunya untuk berpiknik. Hingga sore hari sehingga bekal mereka menipis dan di tempat itu tidak ada orang berjualan. Maka mereka memakan makanan bekal mereka yang tersisa yang sudah mulai basi. Mereka memakannya, dan ketika mereka memakannya itu ada salah satu anak yang melemparkan sebagian makanannya kepada seekor anjing yang kebetulan lewat di situ. Makan akhirnya berakhir, tetapi terdengar kabar bahwa anjing yang memakan sebagian makanan yang dilemparkan oleh seorang anak itu mati. Maka mulailah dalam benak anak-anak terpikir, waduh, anjing saja mati karena makan makanan yang saya berikan. Mereka mulai resah dan bahkan mereka ada yang mulai merasakan pusing, ada pula yang merasakan mual, dan bahkan ada yang sudah mulai akan muntah. Mereka panik, gurunya pun panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untung keadaan itu tidak berlangsung lama, karena kemudian ada kabar lagi bahwa ternyata anjing itu mati bukan karena makan makanan yang mereka lemparkan, tetapi anjing itu mati karena tertimpa pohon. Saudara dan terkasih, anak-anak mulai berpikir, oh, ternyata menikmatinya bukan karena makan makanan. Dan saat itu juga membuat mereka sembuh semuanya. Saudara dan terkasih, betapa pemikiran kita menentukan kehidupan kita. Apa yang kita mengerti, apa yang kita ketahui sangat menentukan hidup kita. Maka betul-betul sayang kalau seandainya pengetahuan, pengertian apa yang kita pikirkan sangat terbatas atau bahkan tidak benar. Dengan demikian akan membuat kita juga menjadi orang-orang yang serba terbatas dan bisa jadi keliru melakukan sesuatu. Untuk hal ini saya bisa mengutip apa yang disampaikan oleh almarhum Uskup Agung Jakarta Leo Sukoto. Dia pernah mengungkapkan sebagai kritik terhadap orang-orang pandai, orang-orang terpelajar. Dia katakan, kita ini bisa tumbuh dan berkembang dalam pengetahuan, dalam pemikiran mengenai suatu ilmu tertentu. Bahkan kita sampai dapat mencapai gelar doktor, bahkan profesor dalam ilmu tertentu. Tetapi sayangnya pengetahuan kita, apa yang kita mengerti mengenai Yesus
mengenai iman kita terbatas. Apa yang kita dapatkan ketika kita masih sekolah minggu. Pengertian pengetahuan kita berkaitan dengan banyak hal, tentang bisnis, tentang perdagangan, tentang perpolitikan, tentang budaya, tentang ilmu tertentu bisa menjadi sangat luar biasa. Tetapi pengetahuan kita tentang Yesus terbatas pada apa yang kita dapatkan ketika kita masih sekolah minggu. Contohnya, betapa ada orang yang sangat pandai dan sudah menjadi dewasa atau bahkan tua, tetapi pengetahuan tentang Yesusnya masih terbatas pada kelahirannya, dan yang diingat dan dipikirkan hanya seputar Sinterklas yang membawa hadiah. Karena itu tidak usah mengherankan kalau orang itu hidupnya sangat ditentukan oleh apa yang ia ketahui itu. Saudara dan saudara kasih, kepada kita setelah kita melewati masa Natal, kita memasuki masa biasa. Dalam masa Natal kepada kita diperkenalkan siapa Yesus itu yang lahir itu. Kemudian dalam perjalanan waktu kita diharapkan untuk semakin mengetahui, semakin memiliki pengertian yang lebih lengkap, yang lebih dalam tentang Yesus itu. Satu hal yang disampaikan dalam bacaan pertama oleh Yesaya, ternyata kepada kita disampaikan Yesus itu bukan hanya sekedar manusia yang lahir di kandang domba itu, tetapi sangat tegas dan jelas dengan caranya akhirnya sampai kepada kesimpulan ternyata Yesus itu adalah terang bangsa-bangsa, lumen gentium. Karena ketika orang tidak tahu atau berada dalam kegelapan, dari mana mereka itu berasal, untuk apa mereka itu hidup, kemana mereka akan pergi, mereka dapat memperoleh jawabannya pada Yesus sang terang itu. Sehingga orang-orang itu tidak terus tinggal dalam kegelapan, yang berarti bahwa mereka tidak tahu siapa mereka itu, tidak tahu dan tidak bisa mengenali orang lain itu. Dan dengan demikian dalam kegelapan orang tidak bisa juga mengerti apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Kepada kita oleh atau lewat Yesaya ditegaskan dan dijelaskan, kalau kita ingin mengetahui hal-hal mendalam mengenai hidup kita, maka kita boleh mencari Yesus itu karena dia adalah terang bangsa-bangsa itu. Saudara dan saudara kasih, kemudian kepada kita lebih jelas lagi ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Siapa Yesus itu? Ternyata bukan hanya seorang bayi, seorang manusia seperti kita, tetapi Yohanes Pembaptis sendiri memperkenalkan dia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah anak domba yang siap menjadi korban, yang artinya akan merelakan hidupnya sendiri untuk sesuatu yang dianggap lebih baik. Itulah korban. Demi keselamatan setiap manusia, setiap kita, maka ia akan siap melakukan berbagai hal, bahkan siap untuk mengorbankan hidupnya sendiri. Dia adalah anak domba Allah itu. Kemudian lebih daripada itu, Yohanes Pembaptis juga memberi kesaksian bahwa dia itu adalah anak Allah.
Dia memang anak Maria dan Yusuf, tetapi dia adalah anak Allah juga, mempunyai hubungan yang khusus terhadap Tuhan itu. Dan itu juga yang akhirnya nanti dihayati betul-betul dalam hidup yang konkret oleh Paulus. Maka karena ia mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah segala-galanya, maka ia bahkan siap, rela, mau untuk mengubah jalan hidupnya yang selama itu dia tekuni, dia yakini. Ia siap untuk bertobat itu. Dan kemudian ia dengan segala kemampuannya, dengan segala kehebatannya, pemikirannya, ia bersedia untuk pergi kemanapun untuk berwarta tentang Yesus Kristus itu. Saudara dan saya terkasih, kita adalah orang-orang yang merayakan Natal. Kepada kita ditunjukkan siapa Yesus itu. Dan kemudian dalam perjalanan waktu diharapkan kita semakin mendalami untuk memperoleh pengertian yang lengkap dan benar tentang Yesus itu. Sehingga hidup kita diresapi oleh pengertian itu. Tindakan kita ditentukan oleh apa yang kita mengerti tentang Yesus itu. Sikap kita pun semuanya diarahkan dan semakin cocok pas dengan apa yang kita mengerti tentang Yesus Kristus itu. Saatnya saudara dan saudara kasih, dalam masa biasa ini adalah kita memperdalam, melengkapi pengertian kita, pengetahuan kita tentang Yesus Kristus. Dan harapan kita adalah apa yang kita mengerti, apa yang kita ketahui akan menentukan apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita hidup sehari-hari. Semoga apa yang kita ketahui dan mengerti tentang Yesus Kristus tumbuh, berkembang, semakin lengkap, semakin sempurna, sehingga kita dapat seperti Paulus menyerahkan diri dan membiarkan diri ditentukan oleh apa yang ia ketahui, yakni ternyata Yesus adalah Tuhan. Ia adalah terang dunia, ia adalah anak domba Allah. Amin.